Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel kelas mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang jenis idgham, tapi fokus kepada idgham yang 3 ini saja: idgham mutamathilain, idgham mutajanisain, dan idgham mutaqaribain. Jadi sekarang kita masuk idgham yang pertama, idgham mutamathilain, yaitunya untuk mutamathilain ini dua huruf yang sama. Apakah sama dalam segi makhraj, tempat keluar huruf, atau sama dalam segi sifatnya? Jadi dua huruf yang sama. Oke, apakah ba bertemu ba, ta bertemu ta, ja bertemu ja, sa bertemu sa, mim bertemu mim, fa bertemu fa. Yang penting dua huruf yang sama. Huruf yang pertama itu mati, huruf yang kedua itu berbaris. Kita lihat contoh yang pertama ini dalam surah Al-Anbiya ayat 74 ini. Nah, di sini bertemu ta dengan ta, ke huruf yang sama. Ta dengan ta. Huruf yang pertama mati, sukun. Huruf yang kedua berbaris. Nah, ini namanya idgham mutamathilain. Jadi kita baca kanat ta'malul khaba'ith. Kanat ta. Kanat ta. Jadi bertemu di sini huruf yang sama, ta dengan ta. Contoh yang kedua ini dalam surah An-Nisa ayat 78 ini. Bertemu huruf yang sama, ka dengan ka. Nah, jadi huruf yang pertama sukun atau mati, huruf yang kedua berbaris. Maka huruf yang pertama ini kita masukkan ke huruf yang kedua. Sama dengan ini, huruf yang pertama ini kita masukkan ke huruf yang kedua. Kita baca takunu yudrikumul maut. Yudrikumul. Nah, ka ini terus masuk ke ka yang kedua. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-Maidah ayat 61 ini. Dal bertemu dal. Huruf yang pertama sukun atau mati, huruf yang kedua berbaris. Maka cara bacanya, huruf yang pertama ini kita masukkan ke huruf yang kedua. Maka dal yang asalnya qalqalah hukumnya itu tidak jadi. Kita masukkan ke huruf yang kedua. Sama dengan ini, ka ini asalnya berangin, maka kita masukkan ke huruf yang kedua, tidak jadi anginnya. Sama dengan ini, ta ini berangin atau hamas, maka kita masukkan ke huruf yang kedua, tidak jadi anginnya, hamasnya. Jadi ini yang asalnya hukumnya qalqalah tidak jadi, waqad tidak jadi, karena kita masukkan ke huruf yang kedua. Waqad dakhalu bil kufr. Waqad dakhalu. Nah, jadi bukan waqad dakhalu. Itu tidak boleh. Karena ini idgham mutamathilain. Jadi dal yang pertama kita masukkan ke dal yang kedua. Waqad dakhalu. Contoh yang keempat ini dalam surah Al-Fajr ayat 17 ini. Nah, di sini bertemu lam dengan lam. Huruf pertama sukun atau mati, huruf yang kedua berbaris. Maka cara bacanya lam ini kita masukkan ke lam yang kedua. Kita baca kalla bal la tukrimunal yatim. Balla. Balla. Ini untuk idgham mutamathilain. Kita teruskan idgham yang kedua, idgham mutajanisain, yaitunya huruf yang sama dalam makhraj. Dari segi tempat keluar huruf sama, tapi berbeda sifatnya. Oke, huruf yang sama dari segi makhrajnya, huruf yang sama dari segi tempat keluar hurufnya, tapi daripada segi sifat itu berbeda. Yang pertama ini makhrajnya itu ujung lidah.
bertemu dengan ujung gigi seri atas, yaitunya huruf za, tha, za. Ini dari segi makhrajnya itu sama-sama ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, untuk penjabaran yang tiga ini seperti ini. Apakah tha bertemu za atau za bertemu za? Kita lihat contoh untuk tha bertemu za ini dalam surah Al-A'raf ayat 176 ini. Ketika kita sambung, maka di sini ada tha bertemu za. Maka tha ini kita masukkan ke za. Oke. Tha ini kita masukkan ke za. Kita baca yalhadzalik. Yalhadzalik. Tha ini masuk ke za. Untuk za dengan za ini dalam surah An-Nisa ayat 64 ini. Ini za bertemu za. Maka za ini kita masukkan ke za. Kita baca walau annahum izzalamu. Maka zal ini kita tak baca lagi, terus masuk ke za. Izzalamu. Ini yang pertama, ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Yang kedua, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Hurufnya ini dal, ta, to. Kalau kita pecahkan seperti ini, ada ta bertemu to, ta bertemu da, dal bertemu ta, to bertemu ta. Kita lihat yang pertama untuk ta bertemu to, ini dalam surah Ali Imran ayat 72 ini. Di sini ta bertemu to, maka ini idgham mutajanisen. Sama dari segi makhrajnya, tapi dari segi sifatnya berbeda. Oke, makhrajnya sama-sama ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, tapi nanti sifatnya ini beda. Maka ta ini kita masukkan ke to. Kita baca wa qalat ta'ifah. Wa qalat ta'ifah. Ta ini kita masukkan ke to. Yang kedua untuk ta bertemu da, ini dalam surah Yunus ayat 89. Ada ta bertemu da, maka ta ini kita masukkan ke da. Kita baca ujibat da'watukuma. Ujibat da'watukuma. Yang ketiga, dal bertemu ta dalam surah Al-Kafirun ayat 4 ini. Ada dal bertemu ta. Maka ini dari segi makhraj itu sama, tapi dari segi sifat itu berbeda. Dal ini ada qalqalah, sedangkan ta ini bukan qalqalah sifatnya. Maka dal yang asalnya hukum qalqalah tidak jadi kita masukkan ke ta. Kita baca wala ana abidum ma abattum. Abattum, dal kita masukkan ke ta, tidak jadi qalqalahnya. Yang keempat ini ta bertemu ta, ini dalam surah Al-Maidah ayat 28 ini. Ta bertemu ta, maka ta ini yang sifat asalnya adalah qalqalah tidak jadi karena kita masukkan ke ta. Untuk makhrajnya sama-sama ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, maka ta ini kita masukkan ke ta. Kita baca la im basatta ilayya yadak. La im basatta. Basatta. Ini yang kedua. Yang ketiga pada dua bibir. Dua bibir ini adalah ba dengan mim. Untuk ba dengan mim ini, ba bertemu mim. Ini dalam surah Hud ayat 42 ini. Maka di sini ada ba bertemu mim. Maka bunyi ba ini terus kita masukkan ke mim. Oke, bunyi ba ini tidak kita baca lagi. Kita baca ya bunayya rakam ma'ana. Ba ini kita tidak baca lagi karena terus masuk ke mim.
Ya bunayyarkam ma'ana. Ini untuk idgham mutajanisan. Yang ketiga idgham mutaqaribain, huruf yang berdekatan dalam makhraj dan sifat. Dekat-dekat makhraj dan sifatnya. Qa dengan ka. Ini qa mati bertemu ka. Contohnya ini dalam surah Al-Mursalat ayat 20 ini. Ada qa bertemu ka. Maka qa ini yang asalnya qalqalah tidak jadi. Kita masukkan ke ka. Kita idghamkan ke ka. Kita baca alam nakhluqkum mim ma'in mahin. Alam nakhluqkum. Nakhluqkum. Qa ini kita masukkan ke ka. Qa ini tidak jadi qalqalahnya. Nakhluqkum. Seterusnya ini lam bertemu dengan ra. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 97 ini. Di sini ada lam bertemu ra, maka bunyi lam ini kita masukkan ke ra. Kita baca wa qur rabbi a'udzu bik. Wa qur rabbi. Wa qur rabbi. Lam masuk ke ra. Jadi kesimpulannya adalah untuk idgham mutamathilan itu dua huruf yang sama. Sama dari segi makhraj, tempat keluar huruf maupun daripada sifat huruf. Bertemu dengan huruf yang sama. Dua huruf yang sama bertemu. Yang kedua idgham mutajanisan, huruf yang sama dalam segi makhraj tapi sifatnya berbeda. Ini hurufnya dal saza, dal ta dengan ba mim. Dan yang ketiga idgham mutaqaribain, huruf yang berdekatan dari segi makhraj dan sifat. Qa bertemu ka, lam bertemu ra. Jadi itu saja. Semoga kita bisa pahami tentang ringkasan pemahaman dari idgham mutamathilan, mutajanisan dan mutaqaribain ini. Itu saja. Kalau ada saran, pertanyaan boleh komen di bawah. Silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.